Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dalam setiap tahap kehidupan kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bisa saja jatuh tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap orang tua pasti sangat mencintai anak-anaknya dan juga selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun ada kalanya sebagai orang tua bisa berpikir bahwa anak-anak belum terlalu mengerti hal-hal yang dipahami oleh orang tua. Sehingga dengan pemikiran demikian, kita tidak memberitahukan hal-hal yang penting bagi anak-anak kita. Dan ini berlangsung terus sehingga kita lengah sampai anak-anak kita sudah besar. Dan anak-anak kita tidak mendapatkan hal-hal yang perlu dia dapat ketika dia masih kecil. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya dan atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Injil, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus banyak ditemui oleh orang-orang pada zaman itu. Seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Herodian, termasuk pegawai-pegawai dari Romawi. Antara lain perwira-perwira Romawi. Namun juga Tuhan Yesus banyak ditemui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dia. Seperti orang-orang sakit. Dan banyak yang lain. Namun satu hal yang menarik, Tuhan Yesus pun dicari oleh para orang tua. Sebagaimana yang kita baca hari ini. Kemungkinan mereka melihat Tuhan Yesus pernah membawa seorang anak ke tengah-tengah orang-orang dewasa. Sehingga orang-orang ini membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, anak-anak tidak dapat datang sendiri kepada Tuhan Yesus, kecuali orang tuanya membawa kepada Tuhan Yesus. Inilah kisahnya, saudara-saudara. Bagaimana orang-orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang ketika orang tua itu datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita sebagai orang tua berpikir, belum waktunya anak-anak saya bawa kepada Tuhan Yesus. Nanti setelah mereka beranjak dewasa. Atau mungkin ada orang tua berpikir, biarkanlah anak-anak itu memilih jalannya sendiri.
Namun sebenarnya ketika seorang anak lahir, anak tersebut tidak pernah memilih jalannya sendiri. Karena kita sebagai orang tua, kita tahu jalan mana yang baik. Maka kita akan menuntun dia ke jalan seperti itu. Misalnya, minum susu adalah sesuatu yang baik bagi anak-anak. Maka kita sebagai orang tua mendorong anak kita untuk minum susu. Saudara, bukankah hal itu yang kita lakukan bagi anak-anak kita? Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bukankah kita tahu Tuhan Yesus itu baik bagi kita dan juga baik bagi anak-anak? Saudara, mari kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Karena mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak kita. Sikap Tuhan Yesus dengan sikap murid-murid berbeda sekali. Murid-murid merasa kedatangan anak-anak sesuatu yang sangat mengganggu. Karena orang dewasa pada umumnya suka menganggap sebelah mata untuk anak-anak. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak demikian. Orang-orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menaruh tangan di atas mereka dan mendoakan mereka. Saudara, bukankah anak-anak kita membutuhkan berkat Tuhan dalam hidupnya? Bukan saja berkat jasmani, tetapi hal berkat rohani yang sangat penting bagi jiwa mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah bijaksana waktu kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak anak-anak kita. Bahkan Tuhan mau memberkati mereka. Mari saudara-saudara, bawalah anak-anak kepada Tuhan. Karena Tuhan dulu, sekarang dan akan datang, Tuhan yang sama. Ketika Injil mencatat Tuhan memberkati anak-anak, sampai hari ini Tuhan juga memberkati anak-anak ketika orang tua datang membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ajaklah anak saudara bersama berdoa. Ajaklah anak saudara beribadah kepada Tuhan. Ceritakanlah mengenai Tuhan Yesus kepadanya, supaya Tuhan memberkati anak-anak kita. Yang ketiga, anak-anak dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali sebagai orang tua kita berpikir, anak-anak tidak mengerti bagaimana dia bisa percaya Tuhan Yesus. Namun ketika kita baca firman Tuhan ini, Tuhan berkata jangan menghalangi anak-anak datang kepadanya, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, dari kalimat ini Tuhan ingin memberitahukan bahwa orang-orang semacam anak-anak ini, dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita memperkenalkan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menjamah hatinya. Ketika anak-anak membuka hati, itu pekerjaan daripada Tuhan. Saudara, betapa bahagianya kita sebagai orang tua. Ketika kita tahu anak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu sesuatu yang melebihi hal-hal lain dalam hidup kita. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anak kita. Saudara, jangan anggap enteng kepada anak-anak kita bahwa mereka belum bisa percaya kepada Tuhan ketika mereka masih kecil. Mereka bisa percaya. Mari, perkenalkan Kristus bagi anak-anak kita. Dan bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami dan menginsafkan kami bahwa begitu penting sebagai orang tua kami membawa anak-anak kami kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Engkau mau menerima anak-anak kami dan memberkati anak-anak kami. Tuhan, terima kasih dari firman-Mu kami mengerti. Anak-anak kecil bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Ya Tuhan, oleh karena itu, bantulah kami sebagai orang tua.
karena kami mencintai anak-anak kami, dan karena kami dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan mencintai anak-anak kami. Supaya kami membawa anak-anak kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami hari ini, mohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan juga belajar menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.